kurma dapat dibeli di pasar pagi. Jawaban salam kurang bergema, Pak. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-11 Ramadan. Artinya kita sudah 10 hari kita dapat menjalani ini dengan penuh iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terbaik yang diberikan kehidupan kita. Kemudian berselawat kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berselawat 1 kali atasmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat 10 kali untuknya. Apa yang didapat 10 kali itu? 10 keberkahan dan 10 pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila orang selalu menyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hendaknya juga kita menyambutnya dengan salawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang telah disampaikan oleh protokol kita tadi bahwa malam ke-11 ini tema yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru adalah tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang luar biasa. Ya, malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala katanya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu dapat memperoleh lebih baik daripada 1000 bulan? Itu adalah bagaimana malam itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup, berkah umur, berkah rezeki, berkah ibadah, berkah kita di dalam berkeluarga, berkah di dalam kita kehidupan, bahkan berkah kita apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah, kalaupun kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah orang-orang yang diberikan Allah meninggalkan dunia ini dengan suatu kebaikan, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun baik di sisi manusia. Karena hidup ini Bapak dan Ibu ada 2 pilihan yang harus kita jaga dengan baik. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, kita selalu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hablum minannas, kita selalu menjaga hubungan baik. Begitu juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat atau berjamaah di masjid, ada 2 yang kita dapat. Dan satu sisi kita mengabdikan diri kepada Allah untuk salat berjamaah, dari sisi lain terciptanya silaturahmi di antara kita yang disebut dengan hablum minannas. Oleh sebab itu keberkahan perlu kita cari dan perlu kita dapat. Ada yang berkahnya itu mendapat kenikmatan, hanya yang berkah itu hanya sekedar diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diberikan salah satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi Lailatul Qadar itu? Malam yang diberkahi Allah. Para sahabat mengatakan ada malam Lailatul Qadar itu orang mendapatkan di malam 21 Ramadan. Ada 23, 25, 27. Pada prinsipnya malam keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan. Sebab itu Rasulullah pada akhir-akhir Ramadan ini beliau selalu berlama di masjid dengan melaksanakan i'tikaf karena untuk memperoleh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah telah katakan bagaimana keberkahan yang 1000 malam baik 1 malam itu diberikan kepada kita di dalam hidup. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tahukah kamu kata Allah SWT apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang terbaik daripada 1000. Apa yang ada di dalamnya?
Allah akan memberikan keberkahan pada kehidupan manusia ini, dan Allah turunkan malaikat seluruh muka bumi ini untuk memberikan perlindungan, memberikan doa, memberikan keberkahan kepada seluruh umat manusia ini, terutama pada umat Islam yang beriman dan bertakwa. Karena Ramadan ini Bapak dan Ibu diberikan itu kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman atau kurang-kurang beriman, dia tidak terlalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, pertama yang harus kita tanamkan untuk menjadi kiat yang kita dapatkan adalah menjaga keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini Bapak dan Ibu salah satu mendidik kita untuk tetap kukuh keimanan kita. Kata Rasul, al-imanu yazidu ta'aman wa yansiru bil ma'siyah. Iman seseorang itu, kata Rasulullah SAW, akan baik dan akan kuat ya apabila dia mengamalkan Islam ini dengan baik. Tetapi sebaliknya iman seseorang yang akan kok hilang ya atau berkurang apabila banyaknya dosa-dosa manusia yang dilakukan. Oleh sebab itu iman ini perlu yang utama menjadi nilai-nilai untuk menjadi seorang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kiat yang kita dapat untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Satu malam itu dari 1000 bulan. Apa yang menjadi kiat yang kedua? Menjaga hubungan baik antara kita. Baik hubungan baik yang saya katakan tadi, hablum minallah maupun hablum minannas. Bagaimana menjaga baik dengan hablum minallah? Kita jaga salat kita 5 waktu ini, jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Kadang-kadang banyak orang Bapak dan Ibu berpuasa, kadang-kadang dia tidak sholat. Banyak orang juga sholatnya rajin, tidak mau meninggalkan, tapi kadang puasanya dia lalaikan. Hari ini puasa, hari besok dia tidak puasa. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kunci utama di dalam hidup ini bagaimana menjaga salat 5 waktu di dalam kehidupan kita agar terjaga dengan baik, sehingga orang-orang bisa memperoleh yang namanya Lailatul Qadar. Apalagi kata Rasulullah, salat ini merupakan ibadah yang utama, dan ibadah yang utama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berbangkit kelak. An-nawaiz sabun nas ibadah salat, yaumul qiyamah ibadah salat. Amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Iza salahat amaluhu, iza fasadat amaluhu. Kalau baik kita salatnya, maka baiklah seluruh amal-amal kita yang lain. Tetapi kalau salat kita tak baik, ya, sering kita tinggalkan atau kita tidak mau belajar bagaimana salat itu yang baik, maka amal-amal lain yang kita lakukan juga tidak akan baik hasilnya. Sebanyak apapun Bapak Ibu bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, kaum du'afa, atau memberikan sedekah tentang pembangunan rumah-rumah ibadah, tapi kalau syaratnya juga tidak terjaga, ibadah-ibadah yang lain itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jaga salat hubungan baik, dan kemudian jaga hubungan baik kita di antara sesama hidup manusia. Duribat alaihim zillatu ainama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu selalu di tempat kehinaan di mana saja mereka berada. Tapi kalau mereka berpegang kepada tali Allah, kepada tali sesama manusia, insya Allah mereka akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa kiat yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah selalu menjaga hati dan lisan kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Kata Rasul, di bulan Ramadan ini hendaknya umat Islam, umat beriman ini lebih banyak diam daripada banyak berbicara. Sebab kalau banyak berbicara nanti halnya banyak menggunjing orang. Oleh sebab itu di bulan Ramadan ini kita hindari untuk menggunjing orang. Kadang-kadang ada di dalam hidup masyarakat kita, kita tidak menceritakan orang, mengenang, kemudian jaga perbuatan. Hati akan menentukan arah hidup yang lebih baik. Mulut atau lisan kita akan membawa kebahagiaan hidup. Apakah nilai-nilai iman orang itu bagus? Dan kemudian tentu badan kita bawa kepada arah-arah yang baik.
Di bulan Ramadan ini perbanyak amal ibadah karena dia akan membawa kita kebahagiaan dan akan keluar menjadi la'allakum tattaqun. Orang-orang yang menjaga amalnya, orang-orang yang menjaga nilai-nilai kebersamaannya, peduli terhadap nasib-nasib orang lain, selalu berbagi, mau memberi, bersedekah, berinfak, dia akan mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu di bulan Ramadan tahun ini selalu mendapat yang terbaik untuk menuju bagaimana kita mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merubah hidup kita dari yang biasa kurang baik akan menjadi yang baik. Lagi yang biasa kita mungkin suka menceritakan orang, Ramadan memberikan Lailatul kepada kita ada lebih baik hidup kita ini dengan berzikir, dengan beristighfar, membaca Al-Quran, perbanyak doa, meningkatkan rasa ketaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan yang baik ini, ibu-ibu, bapak-bapak lakukan sholat tahajud malam. Ya, sebelum kita bersahur, bangun sholat 2 rakaat, lakukan sholat tahajud. Mana tahu? Ya, kita tidak tahu ibu-ibu, bapak-bapak, sholat tahajud yang kita lakukan dari sekian malam itu ada di antara malam itu yang betul-betul Allah berikan keberkahan. Allah berikan mukjizatnya kepada kita sehingga itulah yang mengantarkan kehidupan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya pada malam yang ke-11 ini untuk menuju yang namanya malam maghfirah, malam penuh pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah bertobat, berbanyaklah beristighfar ampun kepada Allah. Sesungguhnya kita tidak tahu umur kita kapan Allah kembalikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah berkahi dalam kehidupan kita. Tabiru yang berbesar, indah sungguh bunga selasih ditanam orang di halaman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.